Saya akan bicara tentang 3 hal yang luar biasa dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Walaupun saya tahu ayat ini ayat legend banget buat orang Kristen. Ini menjadi ayat emas bagi semua orang percaya. Ayat yang sering kita baca, ayat hafalan buat kita. Bahkan ayat ini barangkali seringkali ada dengar khotbah-khotbah yang berasal dari Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita sama-sama tahu firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Meskipun ayat ini sering dibaca, ayat ini barangkali sering berulang-ulang kali dikhotbahkan, tapi namanya firman yang hidup dan berkuasa. Selalu saja Tuhan memberikan hal-hal yang baru kepada kita. Itu kira-kira saudara ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah kita mau bicara tentang 3 hal yang luar biasa dari ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca dengan semangat. Keluarkan suara saudara, baca di rumah saudara dengan keras. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita belajar tentang 3 hal yang luar biasa yang berasal dari Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa apa yang pertama yang kita bisa dapatkan berkat dari ayat ini? Yang pertama adalah kasihnya yang luar biasa. Mari saya ulang sedikit pada bagian awal pembacaan dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini dibuka dengan kalimat ini, ya. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah hal yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan lewat firman Allah ini. Kasihnya yang luar biasa yang digambarkan dalam ayat ini adalah kasih yang begitu besar. Kasih yang sangat besar yang diberikan kepada kita, diberikan kepada dunia. Saudara perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang dunia, sebenarnya kita berbicara tentang orang-orang yang tidak layak menerima kasih Tuhan. Saya ulang nih bagian ini. Dengar baik, sesungguhnya ketika kita berbicara tentang dunia, yaitu orang-orang yang tinggal dalam dunia, sebenarnya kita sedang berbicara tentang manusia, tentang orang-orang yang tinggal dalam dunia yang dalam tanda kutip tidak layak sebenarnya untuk menerima kasih Tuhan. Kenapa tidak layak? Sebab Alkitab katakan dalam suratan Roma, dunia di mana kita hidup itu orang-orang yang tinggal di dalamnya terhilang oleh dosa. Tinggal di dalam dunia yang gelap oleh dosa. Kenapa tidak layak? Sebab dunia di mana kita hidup, orang-orang di dalamnya adalah dunia yang memberontak kepada Dia. Dunia yang najis, dunia yang kotor, dunia yang melawan Allah. Makanya saya ulang, ketika kita bicara dunia, itu bicara sebetulnya dunia yang gak layak menerima kasihnya. Kenapa? Karena bicara dunia, dunia yang najis, dunia yang kotor, dunia yang melawan Tuhan, dunia yang memberontak kepada Tuhan. Gak layak kan? Tapi aneh bin ajaib begitu ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan ya, Tuhan mengasihi dunia ini dengan kasih, dengan cinta yang begitu besar. Aneh loh saudara ya. Sebab saya rasa kita semua sepakat, kita setuju. Yang namanya cinta, yang namanya kasih. Kalau misalnya seseorang mengasihi orang lain, orang itu pasti pantas menerima kasihnya dia. Saya boleh ulang saudara ya. Saya berharap pada titik ini Anda mesti paham. Kenapa saya berkata kepada saudara, bicara dunia, dunia itu gak layak terima kasihnya. Karena dunianya melawan kok. Dunia ini yang berontak sama Tuhan. Dunia yang terhilang dalam dosa. Dunia yang dalam kegelapan. Dunia yang najis. Dunia yang kotor. Otomatis sebetulnya secara logika kita gak layak dong terima kasih Tuhan. Sesungguhnya begitu dengan pikiran kita. Karena cara dunia menilai yang namanya seseorang mengasihi orang lain, berarti orang itu memang pantas dikasihi. Ketika seorang cinta kepada orang lain, sebab orang itu pasti layak dicintai. Maafkan kalau saya katakan selama ini
Saya belum pernah melihat misalnya sepasang suami istri yang sudah menikah, lalu pasangannya misalnya suami itu berkata kepada istrinya gitu ya. Suami ngomong begini, "Mah atau sayang, kamu tahu nggak kenapa aku menikah sama kamu?" Si istri pasti penasaran dong. Tanya sama suaminya, "Memangnya papa menikah sama saya alasannya apa, kenapa?" Gak enak nih ngomongnya, penasaran nih si istri kan. "Memangnya kenapa kamu menikah sama saya?" Terus terang suami berkata begini, misalnya, "Ya gini loh Ma, aku menikah sama kamu itu ya karena aku lihat kamu itu wanita yang paling jelek di antara semua. Kamu yang paling hitam, kamu yang paling jorok, kamu yang paling jahat, kamu yang paling cerewet. Makanya aku menikahi kamu." Saya pikir gak ada saudara yang suami ngomong begitu sama istrinya. Belum pernah saya ketemu dalam tanda kutip sampai hari ini. Suami bisa ngomong begitu sama pasangannya. Kebalikannya sama, istri pun gak mungkin ngomong suami yang sudah dinikahi begini. "Aku itu loh menikah sama kamu." Gak ada loh saudara istri mau menikahi suami yang karena kamu penipu, kamu gak jujur, kamu pembohong, kamu penjudi, kamu pembabuk, kamu bejat, kamu rusak. Gak ada. Sebab yang namanya wanita ketika mau menikahi seorang pria, pasti dia lihat pria itu memang layak mendapat cintanya dan dicintai. Punya kelebihan maksud saya, punya nilai plus. Walaupun mungkin di mata orang lain, di pandangan orang lain, biasa saja calon istrimu, calon suamimu biasa saja. Iya bagi orang. Tapi bagi dia, suamiku atau calon istriku punya kelebihan. Mungkin senyumnya, mungkin cara ngomongnya, mungkin perbuatannya baik, mungkin dia murah hati, atau dia bertanggung jawab, orangnya setia, orangnya murah hati. Bagi pasangan masing-masing, pasangannya memang pantas dicintai. Kenapa? Karena punya nilai plus, punya kelebihan. Walaupun bagi orang lain, di penilaian orang lain, enggak tuh. Tapi bagi pasangannya, punya kelebihan. Saya ulang, bahwa bagi dunia yang namanya seseorang mencintai orang lain, orang itu memang pantas dicintai. Karena punya nilai plus, punya kelebihan. Dia sayang sama saya, dia murah hati loh, dia baik. Makanya jatuh cinta, dia layak dicintai. Itu dunia. Saya kasih contoh sama saudara, ada gambar suami istri yang sudah menikah. Ini cerita nyata saudara ya, Anda bisa lihat di Google gitu saudara ya. Cerita nyata, ini seorang kakek umurnya 80 tahun. Kalau Anda lihat di screen gambar YouTube saudara ya. Umur 80 tahun, si istri umurnya 20 tahun. 80 tahun, jadi jaraknya 60 tahun umurnya. Menikah mereka, si kakek menikahi gadis cantik yang umur 20 tahun. Dan ternyata gadis cantik bukan orang sembarangan. Ya, dia seorang foto model yang cantik saudara, yang cukup terkenal di negerinya. Ya, singkat kata si kakek menikahi gadis cantik umur 20 tahun. Dan tentu saja itu cukup menghebohkan dunia. Menghebohkan cerita ini, bahkan teman-teman si kakek pun heboh gitu ya. Heboh. Karena umur 20 tahun cantik mau menikah sama kakek ini. Jangan salah saudara. Si kakek biar umur 80 tahun. Anda tahu siapa dia? Tahu gak kira-kira alasannya kenapa si wanita yang masih muda cantik lagi. Masih muda foto model terkenal lagi. Mau menikah sama si yang sudah kakek. Yang beda 60 tahun. Jangan salah loh. Kakek ini pengusaha besar, seorang triliuner. Kaya raya, duitnya triliun. Makanya si gadis 20 tahun ini mau menikahi si kakek 80 tahun. Walaupun si teman-teman kakek heboh berkata, kamu menikahi istrimu itu jangan-jangan istrimu menikahi kamu bukan karena cinta. Tapi karena hartamu, karena bisnismu, karena rumahmu yang megah, karena Rolls Royce-mu dan karena uang hartamu yang banyak. Tapi si kakek berusaha meyakinkan dirinya dan meyakinkan teman-temannya berkata, enggak tuh, aku menikahi istriku yang cantik itu karena istriku cinta kepadaku. Si kakek begitu ngomongnya. Karena setiap malam, jadi si kakek meyakinkan teman-temannya, sebelum kami tidur saya selalu ngomong sama istriku, tanya di tempat tidur, istriku, sayangku, apa benar kamu ini jatuh cinta sayang sama aku? Selalu katanya istriku berkata sambil memegang wajahku.
Ya, aku cinta kepadamu setengah mati katanya saudara ya. Tapi teman-temannya gak percaya, gak mungkin. Istrimu pasti mau menikah sama kamu karena hartamu yang banyak. Anda bisa menilai lah, sampai si kakek pun goyah. Berkali-kali tanya, bahkan makan di sebuah restoran yang mewah, yang pemandangannya indah, lampu yang romantis. Tanya sekali lagi, dipegang tangan istrinya. Tanya dia begini, istriku, bener gak kamu jatuh cinta setengah mati sama aku? Iya bener sayangku. Kalau misalnya kata si kakek, malam ini kita berpisah. Ya, aku mati misalnya, kamu kehilangan aku apa enggak? Istrinya gak langsung jawab. Istri yang masih muda umur 20 tahun mikir dulu saudaranya. Akhirnya dia jawab, dia berkata begini, sayangku, suamiku, kalau misalnya malam ini kita berpisah, kamu mati, tentu saja aku kehilangan kamu, garis bawah ini, tentu saja aku juga kehilangan harta kekayaanmu. Sudahlah singkatnya begini, Anda sudah bisa menilai gitu ya. Jangan salah, si gadis muda 20 tahun mau menikah sama si kakek. Pikir, oh sudah tua, sudah opa, sudah engkong. Tapi kok mau? Karena si kakek ini punya apa? Punya kelebihan. Dia layak dicintai, orang kaya, hartanya banyak saudara ya. Yang saya mau sodorkan sama saudara lewat sebuah realita kehidupan dalam pernikahan suami istri yang tua sama muda. Saya mau kasih tahu gini, ini loh dunia. Dunia itu selalu berkata begini, bahwa ketika seseorang mencintai orang lain, orang itu pasti layak dicintai gitu loh. Orang itu pasti layak menerima kasih sayangnya. Itu dunia. Tetapi aneh bin ajaib, Yesus Kristus datang ke dunia, Allah berikan Yesus kepada dunia dengan kasih yang luar biasa. Poin pertama, dapatkan berkat lewat berita Natal yang luar biasa pertama dari Yohanes 3:16. Yang pertama begini, kasihnya yang luar biasa. Sebab aneh, dia mengasihi dunia yang berontak sama dia. Dunia yang membenci dia, dunia yang najis, dunia yang kotor, dunia yang hidup dalam kegelapan dan terhilang oleh dosa, dunia yang bejat, yang rusak, yang gelap ini Tuhan memberikan kasihnya yang luar biasa. Ini kasih yang betul-betul luar biasa yang pertama kita pelajari. Tetapi ada satu catatan penting yang saya mau kasih sama saudara. Dari pihaknya sorga, pihaknya Tuhan, Tuhan lepaskan kasih yang unlimited, kasih yang tanpa batas. Dia memberikan kasih yang sangat luar biasa. Yang dilepaskan Tuhan adalah kasih yang tak terbatas. Tapi catatan saya begini, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar, garis bawah ini. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa menerima kasihnya. Anda jangan salah paham dulu, pendeta ngajar apa ini, tunggu dulu. Iya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas, kasih yang besar, kasih yang luar biasa. Dilepaskan Tuhan kepada kita, dilepaskan Tuhan kepada dunia. Tapi kasihnya yang besar yang dilepaskan itu tidak serta-merta itu menjadi jaminan bahwa semua orang dunia bisa menerima kasihnya, termasuk kita. Saya tunjukkan contohnya. Contohnya adalah Petrus sama Yudas. Kita percaya dua-duanya ini dicinta Tuhan. Ya, sepakat saudara ya. Petrus dan Yudas dua-duanya dikasihi oleh Yesus. Ya, apa sih persamaan mereka dan apa perbedaan mereka? Sama-sama apa ya? Sama-sama dosanya besar gitu kurang lebih ya. Sama-sama parah kelakuannya. Si Petrus mengkhianati Yesus berkata sumpah loh. Pakai kata kutuk segala. Aku enggak kenal siapa itu Yesus orang Nazaret. Aku enggak tahu siapa dia. Si budak perempuan berkata, bukankah gaya ngomong kayak dia? Kamu pengikutnya dia. Sumpah lah aku enggak kenal dia. Parah Petrus menyangkal mengkhianati Yesus 3 kali. Tetapi si Yudas juga parah dosanya. Dia juga mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan nilai 30 keping perak. Saya suka ajarkan kepada saudara, nilai uang 30 keping perak itu kalau dikonversikan dengan nilai rupiah di masa kita, ya paling-paling 300.000 sampai jing. Atau 500.000 lah paling tinggi.
Segitu paling mentok dikonversikan rupiah. 30 keping perak, paling-paling cuman 500.000. Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Sama-sama parahnya dengan Petrus. Tetapi yang membedakan kemudian adalah Petrus menerima kasihnya Tuhan, Yudas tidak. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Yudas gak menerima kasih Tuhan? Dia menolak kasih Tuhan dengan cara bagaimana Yudas ini menolak kasihnya Tuhan. Dia merasa gak layak. Dia cuma merasa bersalah dan merasa gak layak. Dosaku terlalu berat, aku mengkhianati Yesus, Yesus disalib gara-gara aku. Cuman merasa bersalah dan hanya berhenti pada titik aku tidak layak. Seperti seringkali kita dengar KKR, pendeta bikin KKR kasih Tuhan begitu besar, dia bisa mengampuni dosamu. Akhir khotbah pendeta bikin tantangan, penjahat besar maju ke depan didoakan. Konselor sebelum mendoakan, penjahat berkata, Bapak tahu nggak saya ini penjahat, saya perampok di banyak tempat. Saya banyak bunuh orang, sudah banyak orang manusia saya bunuh. Apa mungkin Tuhan bisa mengampuni saya? Pasti konselor di KKR berkata, darah Yesus bisa mengampuni dosa Bapak. Kasih Tuhan dari sorga sanggup mengampuni dosa-dosamu. Tidak ada dosa sebesar apapun yang melebihi kasih Bapak. Kasihnya Yesus mengampuni Bapak. Tapi tetap ngotot. Orang Jawa bilang ngeyel penjahatnya. Mana mungkin bisa, aku tidak layak terima kasih Tuhan. Saudara, dengan cara bagaimana kita itu menolak kasih Tuhan yang tak terbatas. Dengan cara merasa gak layak. Sebab Petrus menerima kasih Tuhan, terima pengampunan. Tetap dipanggil, dipilih, dipercaya jadi rasul. Bahkan lihat akhir kehidupan Petrus. Banyak menyelamatkan orang. Bahkan bayangannya Petrus, orang sakit di jalan sembuh loh saudara. Petrus jadi berkat luar biasa. Kegagalan hidup Petrus, Tuhan ubah dengan luar biasa. Karena kasihnya yang luar biasa. Kita mungkin pernah gagal, pernah jatuh dalam dosa. Kita pernah serong jalan kita. Kita pernah enggak taat. Tapi ada kasih Tuhan yang tak terbatas. Kapan kita gak bisa menerima kasih Tuhan? Ketika kita merasa gak layak. Saya cuma mau ingatkan lewat berkat Natal yang luar biasa yang pertama. Bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kasihnya itu luar biasa, tak terbatas. Tetapi kita bisa gak menerima loh kasih itu. Ketika kita merasa gak layak, aduh dosaku parah. Mau dosa parah. Yesaya 1 ayat 18 katakan, meskipun dosamu semerah kirmisi. Coba bagaimana caranya? Diubah seputih salju. Itu karena kuasa kasih yang luar biasa. Jadi putih kayak salju. Artinya gak ada dosa yang Tuhan gak bisa ampuni. Yang membuat kita gak diampuni adalah ketika kita merasa gak layak. Itu membuat kita menolak kasih Tuhan. Kasih Tuhan gak datang, gak kita terima dalam hidup kita. Model Yudas. Saya kasih contoh yang lain. Lihat anak terhilang. Anak bungsu. Saya baca ayatnya ya. Atau sama-sama kita baca deh dua ayat ini. Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Di rumah Anda boleh baca lengkap perikop tentang anak bungsu, anak terhilang. Ayat 21, 22 sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Awalnya si bungsu anak terhilang merasa gak layak aku disebut anak bapak. Biar aku kerja saja deh sama bapak, yang penting dapat makan. Aku sudah berontak sama bapak, ya aku sudah kotor, aku sudah nyakiti hati bapak. Perbuatanku bejat sama bapak, nyakiti hati bapak. Dia datang sama bapaknya, aku ndak layak disebut anak bapak. Coba saya baca ayat 21, lihat perhatikan ayat 21. Apa kata si bungsu? Si bungsu tuh kayak kita banget, merasa gak layak. Perhatikan, kata anak itu kepadanya, kepada bapaknya. Ngomong apa? Bapak,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Perhatikan kalimat ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Gak layak. Tapi lihat sikap sifat bapaknya. Apakah betul gak layak? Lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Dia diam sama anaknya. Tapi ngomong sama hambanya lewat perbuatan. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Udah disiapin sama bapaknya. Rupanya bapak tunggu kapan kamu kembali. Jubah yang baru udah disiapkan. Bukan jubah bekas kemarin, baru. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Turun di bawah, dibikinin pesta. Lapar bukan satu piring dikasih, pesta lembu tambun dipotong. Saudara belajar dari sini, kasih Bapak itu luar biasa. Tetapi yang membuat kita tidak bisa menerima kasih Bapa bagaikan menolak kasihnya yang tak terbatas dan luar biasa dengan cara apa? Merasa tidak layak. Tapi untung ada ayat ini mengajar kepada kita bahwa kasih Bapa itu besar. Datang seperti anak bungsu kepada Tuhan. Ampuni, aku berdosa kepada sorga, berdosa kepada Bapa. Bapa ampuni. Enggak ada dosa semerah kirmisi, sebejat, sekotor, sehina apapun yang Bapa di sorga gak bisa ampuni kita. Saudara, kita menemukan yang pertama, mengharukan saudara ya, kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Kita menemukan Yesus kita kasihnya luar biasa, dia mau mengampuni kita. Tapi ada penghalang, ketidaklayakan, merasa gak layak. Hari ini Anda layak loh terima kasih itu. Jelas kalimat pertama Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Walaupun dunia yang berontak tetap dikasihi. Saya gak tahu, mungkin Anda baru pertama kali ikut channel YouTube ini. Kebetulan Anda, gak ada kebetulan, tapi Anda coba buka-buka, aduh daripada ngapain gitu Anda buka ketemu. Ada ibadah hari ini. Anda merasa dosamu begitu besar. Anda dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Rasanya gak bisa diampuni. Firman katakan engkau bisa diampuni. Berita Natal itu salah satunya berita tentang keselamatan, berita pengampunan. Berita Natal, berita tentang kasihnya yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Biarlah lewat kasih yang luar biasa hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Sampai kepada anak-anak kita. Anda berkata bandel pendeta anak saya. Kasih Tuhan di hari Natal ini akan memulihkan anak-anakmu. Anak-anak kembali kepada papa mamanya. Anak kembali kepada orang tuanya. Suami kembali kepada istrinya. Istri kepada suaminya. Keluarga yang dipulihkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua kita belajar tentang yang luar biasa, apalagi yang kedua pemberiannya yang luar biasa. Kita boleh ulang sekali lagi ini ayat ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat yang kedua, sehingga, jadi yang pertama adalah karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini, lalu kalimat berikutnya sehingga. Jadi kasih yang pertama besar diberikan, lalu ada kata sehingga. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, yang dikaruniakan oleh Tuhan itu adalah anaknya yang tunggal. Ini pemberian yang terbaik, pemberian yang luar biasa. Kemarin saya katakan sorga tidak berikan malaikat kepada kita. Malaikat itu pelayan. Tapi yang diberikan adalah putra tunggalnya. Roma 8 ayat 32 kemarin kita sudah belajar. Sampai dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Lalu diserahkan, diberikan kepada kita. Masih ingat kata diserahkan kemarin dari kata paradidomi. Menyerahkan anaknya dalam bahaya. Bapak tahu anaknya diserahkan kepada dunia yang penuh dosa dalam bahaya. Anaknya akan dianiaya. Sengaja mati di kayu salib sebagai manusia, darahnya tertumpah. Tetapi Bapak dikatakan gak sayangkan anaknya. Diserahkan pada dunia dalam bahaya.
Makanya Alkitab katakan bagaimana mungkin, mustahil dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita di dalam dia. Mustahil. Jadi Paulus ingin berkata teriak kepada kita. Kalau anak diberikan sama kita, dikasih pemberian yang terbaik, mustahil Tuhan gak tolong kamu. Mustahil Tuhan gak berkati kamu. Mustahil Tuhan gak sembuhkan kamu. Mustahil Tuhan gak kasih jalan keluar kepada kamu. Itu kata firman Allah. Makanya hari ini, saudara percaya gini, kalau anaknya saja dikasih sama kita, itu pemberian yang paling luar biasa. Gak ada yang bisa selamatkan kita kecuali Yesus. Makanya Yesus yang datang ke dalam dunia. Makanya hari ini begini loh, apapun persoalanmu, apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, percaya kalau Yesus saja dia kasih kepada kita. Masa sih persoalan kita, ekonomi kita, kerjaan kita, masa depan kita Tuhan gak tolong. Ingat di dalam Yesus semua ada pertolongan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan pemberian yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan kalimat yang barusan kita baca bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Itu tetap terkait hubungannya dengan kalimat yang pertama, poin pertama. Karena kasihnya yang besar, ya, maka dia berikan putra tunggalnya. Ada tetap kaitan. Makanya Tuhan itu cinta dunia ini, yang bagian pertama, dia berikan anaknya kepada kita. Jadi cinta, kesimpulannya cintanya Tuhan sama pemberian gak bisa dipisahkan. Dan ini pun berlaku buat kita loh. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, cinta itu ya sama, tidak bisa dipisahkan dengan namanya pemberian. Kalau seorang mencintai, dia pasti memberi. Makanya ada pepatah yang berkata, orang itu bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Sebab mengasihi tidak bisa dipisahkan dengan memberi. Tapi orang bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya jelas, coba kalau ada pengamen, tukang ngamen di pinggir jalan. Anda kasih uang berapa sama dia? Mungkin 1.000 Anda kasih. Apakah perlu Anda berkata gini, ini ya uang 1.000 aku kasih sama kamu sebagai tanda kasihku. Nggak perlu kali ya. Ngapain pakai ngomong tanda kasih segala. Ya cukup kasih saja. Sebab kita atau orang bisa memberi tanpa mengasihi. Kasih saja sebagai apa ya? Bentuk kasihan atau apa. Tapi bukan cinta kan. Tetapi saya mau ingatkan, yang namanya orang mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Maka dia memberikan putra tunggalnya. Dan itu pemberian yang terbaik. Ya, makanya kalau saya boleh kasih saran, kalau di sini ada orang-orang muda yang lagi pacaran ya, anak muda, laki, perempuan, pemuda, pemudi lagi pacaran. Kalau kamu punya pacar ya, cewek, pemudi ya, pacarmu pemuda itu perhitungan banget, hitung-hitungan gitu. Dia cuman gombal, dia katakan cinta. Ya Anda tahulah gombal bagaimana, contoh misalnya jago gombal. Kalau kamu bulan aku bintangnya. Hebat kan jago kan. Kalau kamu apa? Kapal, aku pelabuhannya. Cuman jago gombal, aku cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi pelitnya minta ampun, gak pernah ada pemberian. Namanya cinta gak lepas dari pemberian loh. Nanti kalau pergi bareng, makan bareng, minum bareng. Nanti pulang totalan si cowoknya. Tadi misalnya sorry ya, makan mie ayam. Berapa harga mie ayam? Misalnya contoh yang paling rendah, 10.000. Tadi nonton bioskopnya, saya itu gak pernah nonton bioskop dari dulu sampai sekarang loh saudara. Jadi gak tahu harga tiket bioskop berapa. Anak saya berkali-kali, ayo pak anterin pak, belum sempet. Ya, saya anaknya pendeta Pantai Costa, papi saya kolot, gak boleh nonton bioskop. Sampai hari ini, itu kata-kata papi saya nancep di kuping sampai di sini saudara. Sampai hari ini, saya belum pernah masuk nonton di gedung bioskop, bayangin saudara ya. Saking anaknya pendeta Pantai Costa ini saudara. Jadi saya gak tahu berapa nilainya, harga tiket bioskop berapa harganya. Ya, sebutlah paling murah, barangkali salah. Tapi ini kan kira-kira 25.000, mie ayam 10.000, bioskop 25.000. Tadi teh manis 1.500, ya totalan. Kamu utang sama aku, berapa itu ya? 36.500. Ayo sini bayar sama aku, totalan saudara ya. Punya pacar model begini menurut saya pertimbangkan dulu ketika kamu mau menikah sama dia. Bayangkan belum menikah saja pelitnya ampun-ampun. Nanti menikah bagaimana coba? Sebab kalau orang berkata aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Cinta, kasih, sayang tidak bisa dipisahkan dari pemberian. Memberi. Yesus ketika berkata dia mengasihi kita, dia datang ke dunia ini.
bukan cuma sekedar kata-kata. Bapa di sorga ketika berkata, aku mengasihi dunia, putra tunggalnya yang terbaik, yang teristimewa, itu dikasih loh kepada kita. Mari kita belajar dalam masa raya Natal ini. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, apa yang kita mau beri pada Tuhan? Saya itu pernah cerita, sedikit cerita ya, sama jemaat di Jombang. Bapa itu cinta kepada kita, dia kasih yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Tidak gampang loh memberi yang terbaik. Saya pernah cerita sama jemaat di Jombang, ada seorang pendeta dengan istrinya di satu desa, pelayanan masih kecil. Mereka punya 3 anak. Hidup ekonomi berat, susah begitu. Untuk menopang hidup keluarga dengan 3 anak. Satu kali pendeta sama istrinya ngobrol. Di ruangan tamu ngobrol gitu ya. Si istri berkata, Pak, kita ini ekonominya berat. Susah keuangan kita untuk menunjang kehidupan dengan membesarkan 3 anak ini. Ya. Lalu ternyata entah apa rencana Tuhan. Dengan 3 anak saja udah susah membesarkan dengan ekonomi yang ada. Ya apa ya, kebobolan punya anak yang ketiga, bayi lagi punya anak 4. Mereka ngobrol, anak 3 saja susah. Sekarang punya bayi yang ke-4, aduh bagaimana yang lebih susah gitu. Maafkan karena jemaat belum bisa menghidupi gembalanya. Makanya susah pendetanya. Lalu si suami berkata begini sama istrinya. Istriku, Ma, aku punya usul. Kita kan punya teman pendeta kan di sana. Itu loh dia. Kan sudah puluhan tahun menikah gak punya anak. Usulku bagaimana kalau misalnya di antara 4 anak kita, salah satunya kita kasih sama teman kita, bagaimana? Win-win solution mah. Dia bahagia senang, ya kita juga ada jalan keluar, bagaimana? Si istri katakan, ya sudahlah Pak, setuju Pak, daripada kita berat kasihan sama anak kita. Tapi timbul pertanyaan, istrinya katakan gini, lalu siapa di antara 4 anak ini kita mau kasih sama teman kita pendeta yang puluhan tahun gak punya anak? Gampang kata suaminya. Nanti malam ketika anak kita tidur semua, kita pilih salah satu anak kita yang paling jelek, yang paling bodoh, kita kasih sama teman kita. Biarkan mereka tidur dulu. Begitu anaknya tidur, suami istri masuk saudara. Diliatin 4 anaknya. Si istri usul, Pak bagaimana kalau anak nomor 1 saja kita kasih sama teman kita? Langsung melotot pendeta ini, suaminya. Jangan gitu dong kamu. Apa kamu gak tahu semua jemaat di gereja bilang anak nomor 1 itu kayak papanya. Persis kayak papanya, jangan dong masa nomor 1. Lalu suami usul, gimana kalau nomor 2? Ganti istrinya yang melotot. Papa ini bagaimana? Apa papa gak tahu? Semua tetangga bilang ini yang nomor 2 persis kayak mamanya. Jangan yang nomor 2. Beralih ke nomor 3. Istri berkata, ya sudah Pak, yang nomor 3 saja kita kasih sama teman kita itu. Suami berkata, jangan Ma. Anak nomor 3 ini yang paling pinter di antara semua anak kita. Sipuannya bagus, tajam hitung-hitungannya. Ini nanti dia akan jadi orang sukses. Anak kita nomor 3 jadi orang besar. Insting bisnisnya bagus. Ini masa depan kita, aset kita nomor 3. Jangan dikasih sama teman kita. Lalu bagaimana Pak? Ya sudah yang bayi saja. Kata si suami si pendeta. Kan masih bayi. Kan kita belum beli susu banyak. Secara ekonomi kita belum keluar duit banyak buat anak kita yang nomor 4. Ya sudah yang bayi saja kasih sama teman kita. Ada tahu apa yang terjadi? Si istri menangis. Langsung matanya berkaca-kaca berkata, jangan Pak, kasihan dia masih bayi Pak, dia masih lemah, dia masih belum bisa apa-apa, dia nanti bisa rapuh, bisa sakit, dia masih perlu gendongan mama, kasih sayangku. Jangan Pak, biar saja deh kita besarkan 4 anak kita semuanya, ya biarpun kita susah, biar Tuhan tolong kita. Akhirnya 4 anak gak ada satupun dikasih sama temannya pendeta itu. Yang saya mau kasih contoh sama saudara begini. 4 anak, 1 saja susah loh dikasih. Bapa di sorga putra tunggalnya. Coba Anda bayangkan, itu yang diberikan kepada dunia yang terbaik. Yesus mati buat kita. Yang bagian terakhir karena waktu. Sebetulnya yang saya mau ingin bicara yang ketiga. Tentang keselamatannya yang luar biasa. Sederhana saja, karena Alkitab berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan dia berikan karena dia matikan buat kita. Di dunia ini selalu orang bicara selamat dan orang ingin selamat. Saya percaya kalau saya tanya sama saudara, apakah Bapak Ibu Saudara di akhir tahun pengen selamat? Pasti sepakat, saya pengen selamat pendeta. Makanya ada banyak kata selamat kan di dunia ini.
Kalau ketika ketemu orang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ulang tahun, selamat ulang tahun. Nanti Natal, selamat Natal Pak Pendeta. Tahun baru, selamat tahun baru. Karena kita pengen selamat. Tapi ingat, meskipun ada banyak kata selamat, orang pengen selamat. Gak ada di dunia ini yang bisa memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Hanya Yesus. Alkitab berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kita bagaikan kalau kita percaya pada Yesus, dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal, terang yang kekal itu. Tuhan beri itu kepada kita. Pesan saya bagian akhir ini, kalau Tuhan sudah memberikan kasih yang luar biasa, bahkan Dia berikan pemberian yang terbaik, yang paling luar biasa, Yesus diberi kepada kita. Pesan saya begini, di hari Natal ini, di akhir tahun ini, hadiah apa, pemberian apa yang luar biasa yang Anda mau beri kepada Dia? Masa Anda mau diam-diam saja, nggak membalas cintanya Tuhan yang luar biasa? Hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Kita dipelihara, kita baik pekerjaan, rumah tangga ada. Bukankah itu karena kasihnya yang besar, pemeliharanya sama kita? Coba kita, apakah kita cuma mau diam? Apa Anda gak berusaha membalas cintanya Tuhan? Memberikan yang luar biasa kepada Dia. Saya kasih saran. Salah satu hal yang luar biasa, Anda dan saya bisa kasih hadiah di hari Natal kepada Tuhan adalah apa? Jiwa-jiwa, keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan, injili dia. Terus jadi berkat. Selamatkan jiwa, bawa jiwa-jiwa kepada Dia. Sebab Tuhan datang, itu jiwa berharga untuk manusia. Mari bawa orang kepada Tuhan. Saya pikir itu kado, hadiah terbaik buat Tuhan. Bawa jiwa, selamatkan satu jiwa. Bahkan sebanyak-banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan. Biar hati Tuhan disukacitakan. Biar lewat berita Natal, tema Natal ini, terus kita digairahkan untuk kita semakin cinta dan mengasihi Tuhan.